Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 2578297 dari kelas TRI 2D. Sini saya akan mengerjakan mata kuliah jaringan komputer 1 semester 2. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan tugas Cisco Package Tracer dengan judul navigasi the iOS. Nah, praktikum ini bertujuan untuk memahami cara mengakses Cisco iOS menggunakan fitur tambahan maksud fitur bantuan atau help berpindah mode access, terus serta mengatur waktu pada perangkat switch di Cisco. Nah, yang pertama di sini pada instruksi part 1 yaitu establish basic connection, access the CLI and explore help. Nah, langkah pertama saya akan menghubungkan dari PC 1 ke switch 1 menggunakan kabel konsol ya. Dengan kabel konsol di bagian bawah ini kita menggunakan kabel konsol yang warna biru ini. Nah, dari PC 1 ini kita menggunakan port RS232. Lalu kita sambungkan ke port switch 1 ini yaitu port konsol. Nah, setelah itu kita masuk saja ke PC 1. Kita buka ke desktop, lalu kita pilih terminal. Nah, di sini sudah ada port konfigurasinya, yaitu ada bits per second, data bitsnya, dan lain-lain. Nah, di sini kita selanjutnya kita klik OK saja, maka dia melanjutkan ke terminal untuk mengkonfigurasinya. Kita enter saja seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya menunjukkan bahwa saya berada di pada user access mode. Selanjutnya saya akan mengeksplorasi fitur help pada Cisco iOS. Nah, di sini step 1 kita sudah melakukan, yaitu connect PC 1 ke switch 1 menggunakan kabel konsol tadi, terus menggunakan port 232, dan konsol akan terkoneksi gitu. Lalu langkah selanjutnya yang kedua ini yaitu kita klik PC 1 tadi, lalu ke desktop dan oke, lalu maka dia dilanjutkan ke dalam terminal. Nah, jika ada tampilan press return to get started, kita enter saja. Terus step ketiga ini kita sudah di dalam user access mode. Nah, kita coba
menggunakan perintah tanda tanya. Nah, jadi perintah ini menampilkan daftar perintah yang tersedia pada user access mode. Nah, maka tampilannya akan ada koneksi, disable, telnet, terminal, tracer out. Lalu selanjutnya kita konfigurasi T. Nah, tanda tanya. Nah, jadi ini T ini dan ditambah tanda tanya itu Cisco iOS ini menampilkan beberapa perintah yang diawali dengan huruf T, yaitu telnet, terminal, dan tracer out. Seperti itu. Lalu kita coba menambahkan huruf E dan tanda tanya. Nah, maka menampilkan perintah telnet dan terminal karena dia hanya huruf T dan E, jadi awalannya T. Jadi tracer out dia itu tidak memenuhi kriterianya. Lalu setelah itu kita part 2, explore access mode. Nah, step 1, enter privilege access mode. Nah, di sini kita disuruh memasukkan tanda tanya ya. Nah, seperti tampilan pada awal. Lalu kita coba enable. Nah, di sini jika sudah kita masukkan perintah n ini sama saja dengan enable gitu ya. Ini hanya dipersingkat saja gitu. Nah, secara otomatis Cisco iOS melengkapi perintah menjadi enable. Nah, fitur ini disebut command completion atau tab completion. Nah, setelah itu saya menekan enter, prompt berubah menjadi S atau switch 1 dan diakhiri pagar. Nah, sebelumnya kan menggunakan panah kecil ini ke kanan ya. Nah, dia berubah menjadi pagar. Nah, perubahan simbol ini itu dari tanda lebih besar menjadi tanda pagar, menunjukkan bahwa saya setelah masuk ke privilege access modenya. Selanjutnya saya mengetik dengan perintah tanda tanya. Apakah yang terjadi? Nah, di sini pada mode ini jumlah perintah yang tersedia jauh lebih banyak dibandingkan user access modenya yang sebelumnya. Saya dapat melihat berbagai perintah administrasi seperti konfigurasi, copy, clock, jam ya, terus clear, show, dan lain-lain gitu. Nah, berikutnya saya akan masuk ke global configuration mode, yaitu step 2. Nah, di sini kita enter saja terus. Nah, sampai ke dalam access modenya. Nah, setelah itu kita saya ingin mengetik configure terminal seperti ini. Nah, di sini configure ya. Sebenarnya sama saja sih. Gak apa-apa. Kita configure. Ini kita enter ya.
maka dia menampilkan configuration from terminal, memory or network terminal. Kita enter saja. Nah, maka di sini promnya berubah menjadi, sebelumnya kan tanda pagar ini setelah switch 1. Nah, dia menambahkan buka kurung config. Nah, ini menunjukkan bahwa saya berada di global configuration mode. Untuk kembali privilege mode, saya mengetik exit saja ya. Kita kembali dari mode tersebut, exit, lalu kita enter. Nah, maka dia mengembalikan tampilan prompt yang di awal tadi. Lalu part 3, set the clock. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah clock, atau bisa dibilang setting jam lah gitu ya. Nah, yang pertama, langkah pertama yaitu kita show clock seperti ini. Nah, dia menampilkan waktu dan tanggal ya yang saat kita gunakan oleh switch. Kemudian saya mencoba mengetik clock, hanya clock saja. Nah, di sini incomplete comment. Nah, pesan tersebut menunjukkan bahwa perintah yang diberikan belum lengkap gitu. Selanjutnya saya menggunakan bantuan help. Bantuan help dengan mengetik clock lalu tanda tanya. Nah, dia menampilkan set the time and date. Sama. Terus ini Cisco iOS ini meminta parameter waktu dalam format. Lalu selanjutnya kita clock set gitu. Clock set ya. Kita masukkan perintah clock set. Nah, maka dia HM current time gitu. Setelah itu kita saya akan mengatur waktu switchnya, yaitu klik set 15:00 lalu spasi tanda tanya. Nah, ketika kita sudah memasukkan clock set ini, perintah tersebut digunakan untuk mengatur waktu menjadi pukul 15 pada tanggal 31 Januari ya 2035. Nah, di sini 2035 tidak ada, mungkin nanti ada dengan perintah lain gitu. Lalu kita show clock. Kita coba show clock ini untuk menampilkan seluruh jam yang sudah kita setting tadi. Nah, hasil yang muncul menunjukkan waktu telah berhasil diperbarui menjadi 15:00 UTC Januari
Monday 1993 gitu. Lalu step 2, explore additional comment message. Kita coba gunakan perintah cl. Nah, di sini di sini mengalami apa ya, beberapa contoh kesalahan perintah gitu. Kita coba clock lagi. Nah, dia incomplete comment. Nah, jadi dia tidak komplit datanya gitu. Terus clock set 25 00 0. Nah, invalid. Nah, jadi kita memasukkan perintah clock set ini, jadi dia menampilkan pesan kesalahan karena jam 25 itu tidak ada atau tidak valid gitu. Lalu selanjutnya saya mengetik clock set ini, coba ya, clock set 15.00.0032. Nah, sama dia menampilkan invalid input deteksi. Nah, jadi menampilkan pesan kesalahan karena tanggal 32 itu tidak valid gitu. Nah, di sini sudah selesai dari instruksi paket tracer tersebut. Nah, jadi kesimpulannya pada praktikum ini saya telah berhasil menghubungkan PC ke switch menggunakan kabel konsol tadi, terus mengakses Cisco iOS melalui terminal di dalam PC tadi. Nah, jadi dia menggunakan fitur konteks sensitive hub, lalu mengakses Cisco iOS melalui berpindah dari user access mode ke privilege access mode dan global configuration mode, serta mengatur waktu pada switch menggunakan perintah clock set tadi. Nah, demikian video praktikum Cisco paket tracer yang berjudul navigasi the iOS yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.